Selamat malam, sini saya Bagus Zakaria Soleh dengan NIM 04288931. Jadi saya akan mengerjakan tugas 2 yaitu pengurutan dari data terbesar hingga terkecil 6 nilai atau 6 variabel nilai ya dengan menggunakan algoritma merge sort. Lalu analisa kinerja algoritma tersebut. Lalu yang kedua pengurutan data terbesar hingga terkecil juga dari data berikut nilai 6 nilai juga sama dengan algoritma counting sort. Oke, mari kita buat yang pertama terlebih dahulu yaitu merge sort. Oh, salah. Oke, sebelumnya saya sudah membuat merge sort, tapi ini untuk yang dari terkecil sampai terbesar. Sini saya membuatnya dan juga ini saya buat dengan input ya. Kita bisa menginput berapa variabel nilai yang kita mau masukkan angkanya. Ini saya berikan mungkin saya demonstrasikan sebentar untuk yang sudah saya buat pertama. Kalau misalnya kita pilih angka 5, lalu kita angkat 8, 100, 57, 1, dan juga 99. Oke, belum diurutkan di arah originalnya setelah diurutkan itu, tapi saya membuatnya dari terkecil hingga terbesar, gitu. Lalu untuk di soal itu membuat dari terbesar hingga terkecil. Oke, sebenarnya sama ya, yang terbesar dan terkecil, cuman bedanya itu kita ubah di sini perubahannya. Yang tadinya adalah kurang dari sama dengan, jadi kita ubah menjadi lebih dari sama. Oke, ini akan saya jelaskan dulu, saya analisa dari hasil yang sudah saya terima atau yang sudah saya lakukan. Oke, yang perlu diketahui adalah yang pertama void merge ini yaitu untuk mendeklarasikan menggabungkan dua array yang sudah diurutkan ya. Saya menggunakan merge 2 yaitu artinya untuk kelas yang kedua. Nah, yang pertama saya sudah menggunakannya. Untuk L sendiri itu yang kiri, batas kiri, untuk M batas tengah, dan untuk R itu batas kanan. Oke, kita akan bagi array jadi dua, lalu kita simpan dulu isinya ke dua array sementara. Mana dua array sementaranya? Itu untuk L dan R. Ini array ya, karena dipakai simbol seperti ini untuk array. Di mana N1, N2 ini nilai dari mencari atau dipecahnya potongan array dan semula yang sudah kita masukkan, yaitu ini. 5, 9, 2, 3, 7, 1. Oke, lalu kita mulai proses penggabungannya. Ini kita isi ya. Ini sebelumnya kita isi dulu array yang left dan juga array yang right. Kita isi dengan sesuai dengan rumus yang sudah kita dapatkan untuk N1 dan N2. Lalu proses penggabungan dan juga pengurutan. Nah, di sini poinnya yang tadi saya maksudkan untuk mengubah. Yang dimana jika sebelumnya itu left dan juga RJ itu kurang dari sama dengan, ini diubah menjadi lebih dari sama dengan. Perubahannya di situ. Oke, kita lanjut masukkan sisa data yang belum masuk dari array left dan juga array right. Ini kita dua kali untuk mengecek ulang atau membagi ulang supaya habis, supaya tidak ada sisa. Lalu masuk ke void sort. Ada bagian utama untuk membagi-bagi array menjadi lebih kecil secara rekursif. Intinya atau prinsipnya bagi dua terus sampai satuan yang tadinya banyak menjadi kecil, lalu gabungkan sambil diurutkan dengan metode dibandingkan dengan array sebelah. Setelah sudah di merge, kan ini sudah di short yang kiri, yang di short yang kanan. Setelah dicek, sudah dibandingkan, maka digabungkan. Lalu kita print array, biar kita tahu yang berapa yang kita dapatkan. Dan ini bagian utama dari main Java yang harusnya kita kerjakan. Oke, dari eh, nilai yang kita masukkan, berapa ini tentu bisa diganti-ganti tergantung sesuai kebutuhan kita. Lalu kita
print dulu sebelum diurutkan, lalu kita panggil fungsi yang sudah kita buat di atas, yaitu merge 2 yang di atas ini, dan juga sampai akhirnya kita keluarkan atau print out setelah diurutkan dari terbesar dan terkecil. Oke, saya close dulu yang pertama. Lalu kita run. Oke, sebelumnya ada 5, 9, 2, 3, 7, 1. Kita ubah jadi dari terbesar yang terkecil 9, 7, 5, 3, 2, 1. Oke, intinya adalah algoritma merger ini merupakan algoritma yang kerjanya bagi, urutkan, lalu gabungkan. Jadi kalau mau misalnya contoh yang diberikan itu dari terkecil hingga terbesar, itu kita ganti saja dari while-nya di sini. Atau mau yang dari terbesar hingga terkecil. Algoritma ini cocok untuk data yang cukup besar dan ingin hasilnya rapi dan cepat. Tentu ini cuma 6. Itu berapa sumber yang saya lihat itu bisa menggunakan lebih dari 10.000, kadang bisa 1 juta data yang diberikan lalu di short sama merge short ini. Oke, lalu kita masuk ke yang kedua. Oke, kita masuk ke nomor 2. Coding urutan data dari terbesar juga hingga terkecil dari data dan nilai untuk variabel yang saya tampilkan urutkan dengan menggunakan algoritma counting short. Oke, ini counting short berbeda dengan merge short. Oke, kita membuat counting short. Kita buka dulu tadi codingan saya yang sudah saya kembali ini kategori atau referensi yang saya ambil dari panduan tugas 2 ya. Dari sini counting short yang menggunakan kembali kalau tadi kita menggunakan integer, kita sekarang kita menggunakan karakter atau char untuk counting short. Kembali kita jangan lupa untuk yang terbesar yang terkecil ya. Jangan kebalik. Oke, menggunakan counting short untuk mengurusan karakter dari yang terbesar ke yang terkecil. Sorting ini menggunakan prinsip menghitung jumlah kemunculan tiap karakter lalu mendapatkan di posisi yang sesuai. Agak sedikit berbeda dengan merge short. Kita cek dulu dari sini. Kita mulai dari fungsi short ya. Menyimpan jumlah karakter di array pertama. Karakter disimpan di arraynya. Lalu cara outputnya itu untuk sementara untuk menyimpan hasil pengurutan. Dan integer count-nya new itu array untuk menyimpan frekuensi kemunculan setiap karakter dengan format ASCII dari 0 sampai 25. Oke, ini kita inisialisasi count dengan 0. Mengisi semua elemen count dengan 0 atau reset ya. Dan menambahkan jumlah kemunculan masing-masing karakter dari array. Oke, dan jumlah kemunculan, ubah count agar menunjukkan posisi akhir dari karakter di out. Lalu menjadikan count sebagai posisi. Loop ya, berjalan dari belakang untuk descending. Jangan lupa untuk descending pada ascending. Descending itu untuk yang dari terbesar ke yang terkecil, ascending untuk dari terkecil hingga terbesar. Oke, ini posisinya dibalik. Jika ingin menggunakan ascending, dibalik lagi aja. Oke, lalu ini penyalinan hasil sortir ke arah yang asli. Itu dari output ini, arah ini. Nah, setelah menempatkan ke arah output ascending, kita menjalin kembali hasil sortir yang ini. Lalu kita lakukan fungsi main di sini. Itu kita masukkan karakternya. Itu ada SFORGE. Lalu kita personal untuk short arahnya. Memanggil memanggil fungsi short untuk mengurutkan dari besar yang terkecil. Lalu menampilkan hasil air arah yang sudah diurutkan. Jika kita print atau run, ya hasil ada SROGFE. Jika ini ditempatkan pada abjad, tentu yang paling jauh atau paling besar secara abjad adalah S. Yang paling kecil adalah E, karena E ada 5.
update kali ini. Oke, sekian dari saya, Bagus Zakaria Soleh untuk tugas 2 kali ini. Kiranya jika ada salah, ada kekurangan, yang saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya, saya berterima kasih untuk tutor yang sudah memberikan perhatiannya di dalam tuton ya setiap minggu. Terima kasih.